Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fikri, berasal dari Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan beberapa materi pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dosen pengampu Bapak Muhammad Prima Ersya, SHMH, sesi 0623. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, materi konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, pendidikan kewarganegaraan atau disingkat PKN merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dijalani oleh mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia. Konsep PKN didasarkan pada kebutuhan untuk mengembangkan kesadaran kewarganegaraan, pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pengetahuan tentang sistem politik, sosial, dan hukum di Indonesia. Urgensi PKN di perguruan tinggi sangatlah penting, dan ada beberapa alasan mengapa PKN menjadi mata kuliah yang wajib dan dalam kurikulum. Nah, ada beberapa urgensi PKN di perguruan tinggi. Yang pertama, pembentukan identitas kewarganegaraan. PKN membantu mahasiswa dalam mengembangkan identitas mereka sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab melalui pemahaman tentang nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang ada di masyarakat Indonesia. Mahasiswa dapat memahami dan menghargai perkembangan budaya, agama, suku, bangsa di negara ini. Yang kedua, pemahaman sistem politik. PKN memberikan pemahaman tentang sistem politik di Indonesia, termasuk sistem pemerintahan, lembaga negara, dan proses demokrasi. Mahasiswa dapat belajar tentang peran dan fungsi lembaga politik serta hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem politik yang demokratis. Yang ketiga, pemahaman sistem hukum. PKN juga memberikan pemahaman tentang sistem hukum di Indonesia. Mahasiswa dapat mempelajari prinsip-prinsip hukum, konstitusi, peraturan-peraturan yang berlaku, dan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting agar mahasiswa dapat mengerti hak-hak dan kewajiban mereka serta menghindari perilaku yang melanggar hukum. Yang keempat, kesadaran sosial. PKN membantu meningkatkan kesadaran sosial mahasiswa terhadap isu-isu sosial, lingkungan, kemanusiaan. Mahasiswa dapat mempelajari tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang kelima, persiapan menghadapi tantangan global. PKN juga memberikan pemahaman tentang isu-isu global yang relevan seperti globalisasi, hak asasi manusia, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan. Mahasiswa dilatih untuk memahami permasalahan global dan berkontribusi dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Dengan urgensi PKN di Indonesia, di perguruan tinggi Indonesia ini, diharapkan mahasiswa dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, sosial, dan hukum di Indonesia. Nah, kita lanjut. Yang kedua, materi yang kedua, konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional merujuk pada kesadaran kolektif, nilai-nilai, tradisi, budaya, dan sejarah bersama yang membentuk identitas suatu bangsa. Identitas nasional mencerminkan jati diri suatu bangsa dan merupakan landasan bagi persatuan, solidaritas, dan integrasi sosial di dalam masyarakat. Urgensi identitas nasional sangat penting dalam konteks kehidupan suatu bangsa. Nah, ada beberapa konsep dan urgensi identitas nasional. Yang pertama, perekat persatuan.
Identitas nasional berfungsi sebagai perekat persatuan dalam suatu negara yang terdiri dari beragam kelompok etnis, agama, budaya, dan bahasa. Identitas nasional yang kuat membantu mengatasi perbedaan dan membangun kesamaan serta rasa memiliki terhadap negara tersebut. Yang kedua, berkelanjutan budaya. Identitas nasional mencerminkan warisan budaya yang dikembangkan oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Melalui identitas nasional, generasi muda dapat mempelajari, memahami, dan meneruskan tradisi, nilai-nilai, dan kearifan lokal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Yang ketiga, keamanan dan pertahanan. Identitas nasional dapat memperkuat solidaritas dan semangat kebersamaan dalam menjaga keamanan dan mempertahankan negara. Rasa memiliki terhadap identitas nasional mendorong warga negara untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan dan memperjuangkan kepentingan bersama. Yang keempat, pengembangan sosial dan ekonomi. Identitas nasional yang kuat dan juga berperan dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Identitas nasional yang positif dan inklusif dapat membangkitkan rasa bangga dan kepercayaan diri dalam mengembangkan potensi serta memajukan negara melalui kerjasama dan keterlibatan aktif dari semua warga negara. Yang kelima, representasi di tingkat internasional. Identitas nasional memainkan peran penting dalam hubungan antar bangsa. Identitas yang kuat dan terpercaya memungkinkan negara untuk memiliki suara yang dihormati dan pengaruh yang lebih besar di panggung internasional, baik dalam diplomasi, perdagangan, maupun bidang lainnya. Nah, dengan organisasi identitas nasional ini, suatu bangsa dapat mempertahankan keberagaman, membangun persatuan, dan menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Identitas nasional yang kokoh memberikan pijakan yang kuat bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan. Nah, itulah materi, konsep, dan organisasi identitas nasional. Kita lanjut pada materi yang berikutnya, materi yang ketiga, konsep dan urgensi integrasi nasional. Konsep integrasi nasional mengacu pada upaya mempersatukan beragam kelompok, entitas, atau wilayah di dalam suatu negara menjadi kesatuan yang utuh dan solidaritas. Integrasi nasional bertujuan untuk membangun persatuan, stabilitas, dan keserasian di antara berbagai kelompok sosial, etnis, agama, dan budaya yang ada dalam suatu negara. Urgensi integrasi nasional sangat penting dalam konteks kehidupan suatu negara. Ada beberapa urgensinya. Yang pertama, persatuan dan solidaritas. Integrasi nasional merupakan landasan yang menciptakan persatuan dan solidaritas di antara warga negara. Dalam sebuah negara terdiri dari beragam kelompok, integrasi nasional membantu mengatasi perbedaan dan mempromosikan kesepahaman, toleransi, serta rasa saling menghargai di antara warga negara. Yang kedua, keutuhan negara. Integrasi nasional berperan penting dalam mempertahankan dan memperkuat keutuhan negara. Dalam konteks negara yang memiliki wilayah yang luas dan beragam entitas regional, dan integrasi nasional yang memastikan bahwa manusia, semua bagian warga negara, merasa terikat oleh kesatuan nasional yang saling mendukung. Yang ketiga, penguatan identitas nasional. Integrasi nasional membantu memperkuat dan mengembangkan identitas nasional dengan mempromosikan nilai-nilai, bahasa, budaya, dan sejarah bersama. Integrasi nasional memungkinkan individu dan kelompok untuk merasa memiliki identitas nasional yang sama
dan menjadi bagian dari bangsa yang lebih besar. Yang keempat, stabilitas politik dan keamanan. Integrasi nasional berkontribusi pada stabilitas politik dan keamanan negara dengan memperkuat ikatan sosial dan kesatuan nasional. Integrasi nasional membantu mengatasi perselisihan politik, ketegangan sosial, dan minimalisir konflik antar kelompok. Yang kelima, membangun ekonomi dan sosial. Integrasi nasional memainkan peran penting dalam mengembangkan ekonomi dan sosial dalam lingkungan yang terintegrasi dengan baik. Kerjasama ekonomi antar wilayah dan antar kelompok mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembagian sumber daya yang adil, serta mengembangkan infrastruktur yang merata di seluruh warga negara. Nah, itulah materi yang ketiga, konsep dan urgensi integrasi nasional. Kita lanjut materi yang keempat, konsep dan urgensi konstitusi dan undang-undang dasar dalam kehidupan berbangsa dan negara. Konstitusi dan undang-undang dasar mengacu pada dokumen hukum yang mendasari sistem pemerintahan dan hukum suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi yang mengatur suatu pemerintahan, hak-hak warga negara, pembagian kekuasaan, serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ada beberapa urgensi konstitusi dan undang-undang dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, memastikan hukum. Konstitusi dan undang-undang dasar menetapkan kerangka hukum yang melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara, serta mengatur tata cara pelaksanaan kekuasaan dan pemerintahan agar tidak ada penyalahan kegunaan kekuasaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan atau wilayah kekuasaan. Konstitusi dan undang-undang dasar menetapkan prinsip pembagian kekuasaan atau pemerintahan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini penting untuk mencegah adanya gangguan kekuasaan atau dalam satu tangan gitu, dan menjaga keseimbangan kekuatan di antara lembaga-lembaga tersebut. Yang ketiga, perlindungan hak asasi. Konstitusi dan undang-undang dasar melindungi hak-hak asasi warga negara seperti kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan menjalankan kegiatan politik. Dokumen tersebut juga memberikan perlindungan terhadap diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah atau individu lainnya. Yang keempat, stabilitas dan keamanan. Konstitusi dan undang-undang menyediakan kerangka hukum yang stabil dan jelas untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dengan memiliki aturan dasar yang kuat, negara dapat menghindari ketidakpastian konflik dan ketegangan yang dapat mengancam kedamaian dalam masyarakat. Yang kelima, perubahan dan adaptasi konstitusi dan undang-undang juga memberikan kerangka kerja untuk perubahan dan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Proses amandemen konstitusi dan undang-undang dasar memungkinkan untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kita lanjut materi yang kelima, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab yang harus dipikul oleh negara dan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Dalam demokrasi, negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan keadilan kepada warga negara. Sementara warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi
dan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu. Dan ada beberapa urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Pertama, pelindungan hak asasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi warga negara seperti kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan menjalankan kegiatan politik. Selain itu, warga negara memiliki hak dan untuk menuntut perlindungan dan menegakkan hak-hak tersebut dari negara. Yang kedua, pemberian pelayanan publik. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Warga negara yang memiliki hak untuk menerima pelayanan tersebut dan berhak memastikan bahwa negara menjalankan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, partisipasi dalam mengambil keputusan. Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik melalui pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan keterlibatan dalam organisasi politik. Yang keempat, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik melalui pemilihan umum dan keterlibatan lainnya. Yang keempat, kewajiban pajak dan kepatuhan hukum. Warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan mematuhi hukum yang berlaku. Negara memiliki kewajiban untuk menggunakan dana pajak secara bertanggung jawab dan memperlakukan hukum secara adil dan proporsional. Pelindungan kebebasan. Yang kelima, pelindungan kebebasan dan kedamaian. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan dan kedamaian masyarakat dari ancaman internal maupun eksternal. Warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak-hak orang lain, serta bekerja sama untuk mencapai perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Nah, kita lanjut materi yang keenam, konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila mengacu pada implementasi prinsip-prinsip dasar dalam Pancasila dalam sistem pemerintahan dan kehidupan berdemokrasi. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, keseimbangan antara kewajiban dan hak. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan antara kewajiban dan hak. Warga negara memiliki hak asasi yang dilindungi dan dihormati, namun juga memiliki kewajiban mematuhi hukum. Yang kedua, keberagaman dan toleransi Pancasila mengakui Pancasila. Yang kedua, keberagaman dan toleransi. Pancasila mengakui dan menghargai keberagaman masyarakat Indonesia. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila mendorong pengakuan, penghormatan, dan toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dalam masyarakat. Yang ketiga, musyawarah dan mufakat. Konsep demokrasi yang bersumber dari Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini menghargai keberagaman pendapat dan mempromosikan dialog, konsensus, dan kesepakatan untuk mencapai keputusan bersama. Yang keempat, keadilan sosial. Pancasila menegaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep demokrasi yang bersumber dari Pancasila bertujuan untuk menciptakan pemerataan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap warga negara dalam mengakses sumber daya dan peluang. Yang kelima, pemberdayaan rakyat. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila mendorong pemberdayaan rakyat. Warga negara didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik.
memilih wakil mereka, dan terlibat proses pembangunan. Materi yang selanjutnya, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan mengacu pada sistem hukum yang mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, perlakuan yang adil dan proporsional, serta kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat. Nah, ada beberapa urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, kesetaraan di hadapan hukum. Konsep ini menekankan bahwa semua individu tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan proses hukum yang objektif. Yang kedua, perlakuan yang adil. Penegakan hukum yang berkeadilan menuntut bahwa individu yang terlibat dalam proses hukum harus diperlakukan dengan cara yang adil, berdasarkan bukti dan fakta yang jelas. Tidak boleh ada perlakuan sewenang-wenang atau diskriminatif terhadap siapapun. Yang ketiga, proporsionalitas. Nah, keadilan ini menyatakan bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Tidak boleh ada perlakuan yang berlebih atau memadai dalam penegakan hukum. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Yang keempat, kebebasan dan hak asasi. Penegakan hukum yang berkeadilan melindungi segenap kebebasan individu dan hak asasi manusia. Prosedur hukum harus memastikan bahwa hak-hak individu seperti hak atas pembelaan, privasi, dan perlakuan manusiawi dihormati dan dilindungi. Yang kelima, dukungan kepada korban atas pelaku kejahatan. Penegakan hukum yang berkeadilan memberikan dukungan kepada korban kejahatan dan melindungi hak-hak mereka. Sistem hukum harus memberikan kebutuhan dan kepentingan korban, memastikan akses mereka keadilan, pemulihan, dan kompensasi yang pantas. Materi yang selanjutnya, materi yang ke-8, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mengacu pada pemahaman yang komprehensif dan holistik tentang kepulauan Indonesia sebagai suatu kesatuan yang utuh, terdiri berbagai aspek geografis, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya pemahaman tentang keberagaman dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ada beberapa urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, kesatuan dan keanekaragaman. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman geografis, etnis, budaya, dan agama. Namun penting untuk memahami bahwa keberagaman ini harus dihormati dan dijaga dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, keutuhan wilayah dan kedaulatan. Wawasan Nusantara menegaskan pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini termasuk menjaga kedaulatan negara di perairan dan wilayah udara Indonesia. Yang ketiga, interkonektivitas dan kerjasama regional. Wawasan Nusantara mendorong kerjasama dan interkonektivitas antar pulau-pulau di Indonesia. Hal ini melibatkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan kemajuan ekonomi di berbagai wilayah, sehingga kesenjangan antara daerah dapat dikurangi. Yang keempat, kebinekaan dan toleransi. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menjaga kebinekaan dan toleransi di antara masyarakat Indonesia yang beragam. Hal ini mencakup penghormatan terhadap perbedaan agama, suku, budaya, dan bahasa, serta
promosi dialog antar budaya yang memperkuat pemersatuan nasional. Yang kelima, kedaulatan maritim. Wawasan Nusantara menggarisbawahi pentingnya memahami dan menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Kekayaan laut Indonesia, sumber daya alam dan potensi ekonomi yang terkait dengan laut harus dikelola serta berkelanjutan dan dilindungi. Nah, kita lanjut materi yang terakhir, materi yang ke-9, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara merujuk pada upaya menjaga keutuhan, keamanan, dan kesejahteraan negara dengan melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam menjaga dan membela negara. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek termasuk pertahanan militer, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sedangkan bela negara merupakan sikap dan tindakan konkret warga negara untuk berperan aktif dalam menjaga mempertahankan negara. Ada beberapa urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, pertahanan keamanan. Ketahanan nasional dan bela negara mencakup upaya menjaga keamanan dan melindungi negara dari ancaman internal dan eksternal. Ini melibatkan pengembangan dan penguatan kekuatan pertahanan, termasuk militer, kepolisian, dan keamanan nasional untuk memastikan integritas wilayah dan kestabilan negara. Yang kedua, ekonomi dan sumber daya. Ketahanan nasional juga melibatkan upaya dan untuk mengamankan sumber daya ekonomi negara seperti energi, pangan, keuangan, serta membangun kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Ini termasuk pengembangan industri strategis, diversifikasi ekonomi, dan perlindungan terhadap ancaman terhadap ketahanan keekonomi negara. Kita lanjut. Yang ketiga, urgensi yang ketiga, identitas dan kebudayaan. Ketahanan nasional juga mencakup pelestarian dan pengembangan identitas dan kebudayaan nasional. Hal ini melibatkan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang menjadi ciri khas bangsa serta meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap identitas nasional. Yang keempat, partisipasi warga negara. Bela negara adalah sikap aktif warga negara dalam berperan serta dan berkontribusi terhadap pembangunan negara dan menjaga keutuhan negara. Ini meliputi partisipasi dalam kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan, serta kesediaan untuk melaksanakan tugas-tugas bela negara sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, kesadaran dan pendidikan. Melalui penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga negara tentang pentingnya ketahanan nasional dan bela negara, pendidikan dan kesadaran tentang kepentingan nasional, sejarah, nilai-nilai bangsa, dan tanggung jawab sebagai warga negara berperan penting dalam pembangunan kesadaran kolektif dan semangat bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan berkelanjutan negara dengan membangun ketahanan nasional yang kokoh dan melibatkan partisipasi aktif warga negara dan dalam bela negara dapat melindungi kepentingan dan keamanan, mencegah ancaman terhadap negara, serta mencapai stabilitas, kesejahteraan, dan kemajuan berkelanjutan. Nah, itulah 9 materi pendidikan kewarganegaraan, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kita review sedikit. Yang pertama tadi ada konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang kedua, konsep dan urgensi identitas nasional. Yang ketiga, konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang keempat, konsep dan urgensi konstitusi dan undang-undang dasar.
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, konsep dan urgensi harmoni berkewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Yang keenam, konsep urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang ketujuh, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedelapan, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya Muhammad Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.